tangan kita banyak bersentuhan Al-Quran, mata kita banyak menatap ayat-ayat mulia, telinga kita banyak menatap firman-firman Allah yang Maha Dahsyat itu, dan juga pikiran kita senantiasa membimbing kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah kita dalam hari ini mengambil tema sejauh mana kita sudah dekat kepada Allah. Semakin kita berjalan, semakin bertambah usia, semakin terasa ibadah kita ini selalu kurang. Semakin kita matang dalam hidup, terasa semakin kurang porsi ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Jadi hari ini Allah, kalau semata-mata kita mengandalkan ibadah dalam bentuk formal, memang kita merasa kurang. Tapi ada solusi lain selain kita melakukan ibadah formal ini. Jadi kalau keseharian kita itu nilai ibadah, pekerjaan kita ibadah, diam kita di rumah bersama keluarga ibadah, mendidik anak ibadah, mencari nafkah ibadah, termasuk tidurnya kita juga nilai ibadah. Jadi kalau itu bisa kita kalikan dengan ibadah, maka tidak ada waktu menanyakan apa nilai ibadah. Oleh karenanya, pasanglah niat yang semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya. Kita, Bapak Ibu mengurus barangkali rumah tangga, mendidik anak, niat yang pertama adalah perintah Allah itu ada nilai ibadahnya. Jadi sehingga semua kehidupan kita adalah ibadah. Dan itulah maksudnya adalah kepala kamu tadi lawan muslimun. Kita menjadi muslim dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan. Bukan hanya menjadi muslim dan mukmin ketika sholat, ketika puasa, ketika haji, seterusnya, tetapi sepanjang waktu menjadi mukmin yang mutakin, menjauhkan diri dari hal-hal yang melarang. Ramadan ini pasti akan berakhir, pasti. 5 atau 4 hari lagi dia akan tinggalkan kita. Maka marilah dipikirkan kita untuk tahun ini bedakan dengan tahun yang lalu. Jadi kita evaluasi paling tidak sama, tahun lalu juga sama. Kalaupun sama, kita sudah termasuk orang yang istiqomah, karena berjalannya waktu seiring itu pula mungkin kesehatan masih berkurang. Di saat kesehatan berkurang, kita masih tetap istiqomah melakukan perbuatan baik seperti tahun lalu, itu sudah termasuk satu prestasi besar. Dengan tidak bermaksud membanggakan diri kita kepada Allah. Jadi kalau pertanyaannya sejauh mana kita takwa kepada Allah, kita bisa menjawabnya masing-masing kita. Karena takwa bukan dinilai hanya dari ibadah formalnya, tapi dalam kesehariannya. Jadilah kita muslim yang kafah, muslim yang benar-benar menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam-malam yang asal akhir seperti ini memang kita dituntut untuk lebih banyak berdoa. Doa yang paling mustajabah adalah doa yang disampaikan waktu sahur menjelang subuh. Pada khusus ini adalah bulan yang mulia. Semua hari-hari Ramadan adalah hari mulia. Salah satunya disebutkan dalam Ramadan yang kita tidak begitu mengejar itu, tapi ketika kita mengisi sejak malamnya, pasti kita merasakan ibadah dahsyat itu. Jadi tidak ada kita mengincar satu malam saja. Contohnya kita hadir di sini setiap malam untuk bermunajat kepada Allah, beriktikaf, menanamkan rasa cinta kepada masjid. Yang punya anak yang mungkin bawa anak kita, kenalkan dia masjid sedini mungkin. Sebab ketika kita nanti tidak ada, mereka mengurus kita. Apa jadinya sebuah masjid yang indah namun tidak ada pengurusnya? Jadi ada mereka beribadah dan seterusnya, untuk bisa kita melahirkan generasi-generasi yang cinta kepada masjid. Yakinlah sabda Rasul menyebutkan rajulun qalbuhu ala masjid, orang yang hatinya senantiasa tersambungkan kepada masjid.
baik fisiknya hadir ataupun mungkin fisik nggak bisa hadir tapi hatinya hadir. Kenapa harus hadir? Karena ada unsur syar'i yang nggak bisa membawanya hadir ke masjid dan fisiknya, tapi batin terus hadir. Setiap panggilan Allah menggema dia tersentak dan tersentuh untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Wajilan qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat Allah bertambahlah keimanannya. Ini salah satu indikator bahwa kita dekat kepada Allah. Langsung respon kalau ada ayat Quran dibacakan. Dan kalimatnya tuliyat dibacakan. Apalagi kalau kita membacanya sendiri. Buatlah sentuhan ketika Al-Quran kita baca, bukan sekedar kita dengar. Jadi ayatnya tuliyat dibacakan. Yang lebih dari itu adalah ketika kita membacakannya ada perintah bagi kita untuk membacanya. Iqra kita bacalah kitab itu. Di dunia kita suruh baca, di akhirat disuruh baca catatan amal kita. Dengan senang, dengan bangga kita menatap Allah. Ya Allah, ini catatan jejak rekam kita sepanjang hidup kita. Baca itu dengan girang dan gembira. Utia kita bahu ini diberikan kanan, kita senang. Ada orang sekolah yang ragu-ragu membacakannya. Utia kita bahu disimalihi, enggak berani dia buka catatan karena isinya negatif semua. Jadi kita termasuk insya Allah berharap kepada Allah orang yang di hari kiamat berjalannya dengan kepala tegak, bukan sombong tapi bahagia, termasuk min ashabil. Ini upaya kecil kita menjadikan Ramadan ini bermakna buat kita semua. Tidak sekedar dialami dan halus, tapi juga pematangan spiritual, menata jiwa, menata hati, melatih sabar, melatih istiqomah. Ini tiap tahun ada di kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah semoga dengan adanya iktikaf di Masjid Al-Fajr kita ini menjadikan kita semuanya terasa bersahabat dan bersaudara. Walaupun dari suku berbeda, dari daerah yang tidak sama, dari rahim berbeda tentunya, namun kita disatukan dalam Islam. Bukan hanya di masjid ini, seluruh muslimin muslimat dimanapun mereka berada, mereka adalah saudara kita. Maka termasuk yang ada di luar negeri, Palestina, di Irak dan macam-macam seterusnya yang hari ini mengalami kondisi yang kurang bagus. Ramadan dahsyat ini menjadikan kita untuk menyambungkan doa kepada Allah untuk mereka. Dalam sujud terakhir dari mungkin satu dua jemaah kita ada di terakhir itu. Ya Allah, muliakanlah kaum muslimin dimanapun mereka berada. Berikan mereka istiqomah mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuatkan semangat, kuatkan fisik, kuatkan hati muslim kami di Palestina menjaga al-Aqsa agar dimuliakan. Itu merupakan kiblat pertama Rasulullah dalam sholatnya. Merupakan masjid mulia, masjid yang penuh bersaudara peninggalan Rasulullah SAW. Jadi doa itu kita biasakan pada sujud terakhir berpanjang sujudnya untuk membisikkan kepada Allah. Di awal saya katakan sujud adalah kondisi situasi di mana kita lebih banyak dekat kepada Allah dan memang itu kepasrahan total. Maka di antara semua rukun salat itu sujud diberikan belasan jauh Rasulullah. Sujudlah kalian pada sujud, tulang juga anggota tubuh pertama keningnya yang menempel tempat sujud. Dan itu menjadi bukti nanti kepada Allah. Simahun fi wujuhihim min athari sujud. Ya, muka kita tempelkan semuanya tanpa penghalang, kita bukti kepada Allah. Untuk sujud di akhir bukan lupa, pertanda ini rukun sholat yang paling istimewa. Karena itu perbanyaklah sujud pada kamu waktu rabbakum ta'ala bersyukur, perbanyak rukuk, perbanyak sujud dan beribadah kepada Tuhanmu. Pasti kalian insyaAllah menjadi orang-orang yang diberikan kemenangan. InsyaAllah di berakhir Ramadan kita sudah mengantongi kemenangan itu, menang melawan hawa nafsu, menang melawan keinginan pengen tidur. Gimana?
tinggalkan kasus yang empuk. Dan dari sisi berdiri masjid ini berdiam bersama-sama, mata yang terjaga karena Allah namanya riba, seperti orang yang berjaga-jaga di tempat di mana perbatasan dengan musuh Islam namanya riba, itu kalah habis. Jadi mata kita yang terjaga, yang terbangun untuk beribadah kepada Allah, itu nanti akan diberikan kemuliaan. Semoga ibadah kita yang tidak seberapa ini menurut kita ini dapat memberikan efek yang lebih bagus dalam kehidupan selanjutnya. Dan Ramadan ini berhasil ketika setelah Ramadan itu kita terlihat masih sering melakukan yang sunnah, tidak sekedar yang wajib. Maka satu masjid bikin kebiasaan yang mulai berulang sejak awal bulan bikin seperti ini untuk meneruskan tradisi Ramadan ini, jadi tidak berhenti di situ. Nah, jadi coba kita biasakan seperti itu, walaupun tidak dikoordinir ke masing-masing. Kegiatan etika awal bulan hari apa dilakukan untuk meneruskan tradisi baik ini, semoga dia terus terjaga. Jangan sampai menunggu etika nanti tahun depan lagi. Nah, jadi agak jauh jaraknya. Banyak hamba-hamba Allah yang rindu etika itu sebenarnya. Jadi kita mengupayakan agar rutinitas yang berkala dalam rangka berjamaah. Kalau di rumah pasti kita tahajud insyaallah. Tapi berjamaah suasana beda lagi. Pertama untuk siar, yang kedua mendidik anak kita, mengajarkan kepada mereka di dalam qiyamul lail. Mungkin di rumah kita agak sempat serangkan, di masjid kita sempat dengan qiyamul lail, masuk tahajud seterusnya, tanpa terasa dengan tidak sengaja kita sudah memberikan pelajaran berharga buat mereka yang tidak semua orang tua menyadari. Baik terutama untuk kepala angkat tangan beribadah kepada Allah di saat sejak seperti ini, insya Allah dijabah dan sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa anta rabbuna wa la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ya arhamar rahimin ya rabbal ya Allah, saat ini kami hamba mengadakan tangan berharap ridho ya Allah, berikan kami hidayah dari setiap doa dan permohonan kami. Dan pertama berikan kami berkah dalam umur, berkah dalam sehat walafiat, berkah dalam keluarga yang dapat menuntun kami melakukan semua perintah yang telah memberikan kepada kami ya Allah ya Rabbul Alamin ya Mustaqim. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk dapat melaksanakan semua perintah dan penuh keikhlasan. Jadikan Rasul mulia jadi tawaran buat kami semua ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ampunan atas semua dosa yang mungkin telah pernah kami lakukan. Berikan kami maghfirah yang luas. Ramadan adalah bulan ampunan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kesilapan kami, kesalahan kami ya Allah. Hapuskan dengan sebaik-baiknya dan jangan berikan kami kesempatan untuk melakukan dosa yang sama di masa mendatang. Ya Allah, angkatlah wajah-wajah anak-anak kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk dapat mendidik mereka menjadi hamba yang baik, soleh dan solehan, zuriyah thayyibin dan thayyibat. Ya Allah, kami hadir di tempat yang mulia ini bermunajat kepada mengharapkan ridho. Berikan kami orang-orang termasuk mendapatkan kemuliaan Al-Qur'an, kemuliaan Al-Quran, kemuliaan Ramadan yang kau janjikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada kami semua hamba-hamba ya Allah yang bersair ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kami pula kesadaran untuk dapat mensyukuri semua nikmat yang kau berikan sekecil apapun sampai yang sebesar apapun Allah. Jadikan kami orang yang syakirin, sabirin dan zakirin atas semua rahmat dan nikmat yang telah kau berikan. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada seluruh umat muslimin dimanapun mereka berada, agar mereka dapat menjaga etika, menjaga akidah Islamiyah yang baik. Ya Mustaqim ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kenikmatan ketika melakukan ibadah ya Allah. Buangkan dalam diri kami rasa bosan untuk bermunajat kepadamu, membaca kitab suci-Mu, berzikir, membaca lidah kami, mengenangmu dan menimbulkan asma dan mulia dari ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk dapat berbuat baik kepada setiap orang, berbakti kepada orang tua,
berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada tetangga dan keluarga. Satukan hati kami ya Allah bagi masjid ini, menjadikan kami mukminin mukminat, muslimin muslimat, alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam bi rahmatika ya mujiibas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sempurnakan malam ini dengan kita maafkan kesalahan satu dan lain. Semoga di antara kita ada manfaat doakan muslim dan muslim lainnya untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Insyaallah. Terima kasih. Semoga kita semua bisa bertemu kembali pada saat-saat yang lain dalam keadaan sehat walafiat dan merindukan hadirnya Ramadan ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.